berpendapat pro dan kontra dengan tema mengenai apakah Indonesia perlu beralih ke sistem publikasi positif. Saya selaku ketua, dia Hayuga Maramandani, NIM 007, dengan rekan saya, Ananda Zaki Pratama dengan NIM 103, Juratani Agensi dengan NIM 148, Sonia Francisca Angelina dengan NIM 017, Anjina Sinta Pratiwi NIM 154, Askana Bida Ardani dengan NIM 134, dengan saya Nabila Gita Purnamasari NIM 163. saya berpendapat pro tentang perlukah Indonesia beralih ke sistem publikasi positif. Identifikasi isu hukum merupakan sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, sehingga sertifikat merupakan alat bukti yang kuat tetapi tetap tidak mutlak. Akibatnya, sertifikat tanah masih dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak yang lebih kuat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa pertanahan yang terus berulang. Dengan dasar hukum yang pertama adanya Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat 2 huruf C, dan yang kedua adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1 dan 2, dan yang ketiga adanya prinsip kepastian hukum sebagai tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan argumentasi hukum ada 4, yaitu sistem publikasi positif memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat karena data yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar dan tidak mudah diganggu-gugat. Pemegang sertifikat memperoleh perlindungan hukum yang lebih maksimal sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan, mengurangi jumlah sengketa dan tumpang tindih kepemilikan tanah yang sering terjadi akibat klaim dari pihak lain. Dan yang terakhir adanya sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dan solusinya yaitu di Indonesia perlu secara bertahap beralih menuju sistem publikasi positif dengan yang pertama memperkuat validasi data pertanahan sebelum penerbitan sertifikat, dan yang kedua melakukan digitalisasi dan integrasi data pertanahan nasional, dan yang ketiga meningkatkan pengawasan serta akuntabilitas pejabat pertanahan, dan yang terakhir memberikan jaminan negara atas kebenaran data yang telah terdaftar. Baik, di sini saya menggunakan pendapat pro terkait dengan apakah Indonesia perlu beralih ke sistem publikasi positif. Pertama, identifikasi isu umum terlebih dahulu. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, sebagaimana tercermin dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam sistem ini, sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat tetapi tidak mutlak karena masih dapat digugat oleh pihak lain yang memiliki hak atas tanah tersebut. Akibatnya, meskipun seseorang telah memiliki sertifikat hak tanah, kepastian hukum belum sepenuhnya terjamin. Sengketa pertanahan masih sering terjadi karena adanya kemungkinan pembatalan sertifikat melalui putusan pengadilan. Permasalahan hukumnya adalah apakah Indonesia perlu beralih ke sistem publikasi positif yang memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat kepada pemegang sertifikatnya. Saya menggunakan dasar hukum pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau bisa disebut dengan UPA, pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Lalu yang terakhir ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang RI Tahun 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Argumentasi hukum, pendapat saya bahwa Indonesia perlu secara bertahap beralih ke sistem publikasi positif. Pertama, sistem publikasi positif memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi pemegang hak atas tanah. Dalam sistem ini, data yang tercantum dalam register tanah dan sertifikat dianggap benar secara mutlak, sehingga negara menjamin keabsahannya. Yang kedua, perubahan tersebut sejalan dengan amanat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945
yang menghendaki adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara. Pemegang sertifikat tidak lagi dibayangi risiko kehilangan hak akibat gugatan yang muncul bertahun-tahun kemudian. Yang ketiga, sistem publikasi positif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap administrasi pertanahan nasional. Kepastian status pemilikan tanah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, investasi, dan pemberian kredit oleh lembaga keuangan. Keempat, perkembangan teknologi melalui digitalisasi data pertanahan dan program sertifikasi tanah nasional telah memperkuat kemampuan negara untuk melakukan sertifikasi data secara lebih akurat, sehingga risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Lanjut, ada rekomendasi ataupun solusi. Yang pertama, meningkatkan kualitas validasi dan verifikasi data pertanahan sebelum penerbitan sertifikat. Yang kedua, menyempurnakan basic tanah-tanahan di digital yang terintegrasi secara nasional. Yang ketiga, memberikan jaminan atau kompensasi dari negara apabila terjadi kesalahan administrasi dalam penerbitan sertifikat. Lanjut yang keempat, merevisi UU-PA dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 untuk memperkuat kedudukan sertifikat sebagai bukti hak yang bersifat final dan tidak mudah diganggu-gugat. Yang terakhir, memperkuat pengawasan terhadap aparat pertanahan guna mencegah terjadinya sertifikat beda atau cacat administrasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya memiliki pendapat kontra, yaitu Indonesia belum perlu beralih ke sistem publikasi positif. Satu, dikarenakan identifikasi isu hukumnya, yaitu ada sertifikat tanah di Indonesia adalah alat bukti yang kuat, bukan mutlak. Yang kedua, dapat digugat dalam waktu tertentu. Yang ketiga, pertanyaan apakah Indonesia perlu beralih ke sistem publikasi positif yang memberikan jaminan mutlak. Dilanjut untuk ke dasar hukumnya, yaitu ada Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU-PA yang dimana terletak pada hukum agraria nasional. Yang ketiga, ada PP Nomor 24 Tahun 1997 dengan pasal 32 ayat 1 berbunyi tentang sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Terus alat yang kedua, perlindungan setelah 5 tahun tanpa gugatan. Yang di slide berikutnya ada argumentasi kontra, yaitu sistem saat ini sudah seimbang, yang dibagi menjadi 3, yaitu memadukan kepastian hukum dan keadilan. Yang kedua, membuka ruang pembuktian sebaliknya. Yang ketiga, memberikan perlindungan setelah 5 tahun tetap ada. Dilanjut dengan risiko sistem publikasi positif, yaitu ada data sertifikat hampir tidak bisa digugat. Yang kedua, pemilik tanah sejati bisa kehilangan hak tanpa jalan hukum. Yang ketiga, ada ahli waris yang sah bisa terabaikan. Dilanjut untuk rekomendasi, yaitu perbaikan sistem yang ada, bukan mengganti sistem. Yang kedua, perkuat integrasi database pertanahan nasional. Yang ketiga, tingkatkan kompetensi dan pengawasan petugas. Yang keempat, ada digitalisasi penuh proses pendaftaran tanah. Yang terakhir untuk slide kedua ini, yaitu ada kesimpulan yang dimana sistem negatif bertendensi positif sudah sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Yang kedua, transformasi ke sistem publikasi positif berisiko tinggi bagi pemilik tanah sejati dan ahli waris. Yang ketiga, fokus perbaikan seharusnya pada implementasi, integrasi, integritas dan infrastruktur, bukan pergantian sistem. Untuk selanjutnya, saya berpendapat kontra tentang apakah Indonesia perlu beralih ke sistem publikasi positif. Yang pertama, ada identifikasi isu hukum.
Di Indonesia, sertifikat hak atas tanah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat dalam membuktikan kepemilikan suatu bidang tanah. Namun, keberadaan sertifikat tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya sengketa karena masih dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah yang sama. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai apakah sistem pendaftaran tanah yang saat ini diterapkan masih relevan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atau perlu diganti dengan sistem publikasi positif. Yang kedua ada dasar hukum. Yang pertama ada pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Yang kedua ada pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk yang ketiga ada argumentasi hukum. Saya kurang setuju apabila Indonesia beralih ke sistem publikasi positif karena sertifikat yang bersifat mutlak dapat mengurangi kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan pertanahan seperti tumpang tindih data, tanah adat yang belum terdaftar, serta praktik mafia tanah yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penerbitan sertifikat. Dengan kondisi tersebut, sistem yang berlaku saat ini lebih tepat dipertahankan karena tetap memberikan kekuatan hukum pada sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki bukti kepemilikan yang bisa. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan masih dapat terjaga. Untuk selanjutnya ada solusi atau rekomendasi. Indonesia sebaiknya mempertahankan sistem pendaftaran tanah yang berlaku saat ini dengan melakukan beberapa perbaikan, yaitu yang pertama ada meningkatkan akurasi dan validasi data pertanahan, yang kedua ada mempercepat digitalisasi data dan sertifikat elektronik, yang ketiga memperkuat pengawasan terhadap penerbitan sertifikat tanah, yang keempat menindak tegas praktik mafia tanah dan pemalsuan dokumen, dan yang terakhir ada meningkatkan sosialisasi serta pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat. Selanjutnya, saya berpendapat kontra terhadap peralihan ke sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Yang pertama, identifikasi isu hukum. Dualisme kekuatan pembuktian. Di Indonesia, sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat namun tidak bersifat mutlak. Hal ini berarti negara tidak menjamin kebenaran absolut atas data yang tersaji sehingga sertifikat masih dapat dibatalkan jika pihak lain mampu membuktikan hak yang lebih sah di pengadilan. Selanjutnya problematik ketidakpastian. Kelemahan sistem publikasi negatif berunsur positif ini seringkali memicu keraguan di masyarakat. Ketidakpastian hukum muncul ketika pemegang sertifikat merasa haknya belum terlindungi sepenuhnya dari potensi gugatan di masa depan. Kemudian yang kedua, dasar hukum yang saya gunakan, yang pertama itu UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 merupakan mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum. Secara doktrinal, pasal ini menjadi basis penerapan sistem publikasi negatif yang dianut Indonesia hingga saat ini. Yang kedua, PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan regulasi teknis yang mempertegas prosedur pendaftaran tanah. Pengaturan ini mengatur mekanisme perlindungan bagi pemegang hak melalui penerbitan sertifikat, namun tetap memberikan ruang bagi koreksi yuridis melalui jalur litigasi. Untuk slide selanjutnya ada argumentasi hukum. Perlindungan pemilik sejati berbeda dengan sistem positif yang bersifat siapa cepat mendaftar dia yang menang. Sistem negatif lebih melindungi pemilik tanah yang sebenarnya dari praktik etikat buruk atau kekeliruan administratif dalam proses pendaftaran. Kendala kualitas data. Saat ini data pertanahan hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap belum sepenuhnya akurat dan valid. Jika sistem positif diterapkan dengan kondisi data yang masih lemah, maka kesalahan input data negara akan bersifat mutlak dan tidak bisa diperbaiki, yang beresiko memicu sengketa agraria secara masif. Selanjutnya, kesesuaian nilai sosial. Sistem saat ini lebih menghormati nilai hukum adat dan sosial masyarakat Indonesia yang menekankan pada penguasaan tanah secara fisik dan nyata sebagai basis kepemilikan yang sah. Selanjutnya, yang terakhir, solusi atau rekomendasi mengoptimalkan batas waktu gugatan 5 tahun, yaitu dengan mempertegas pasal 32 PP nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa jika dalam 5 tahun tidak ada gugatan, maka data sertifikat dapat dianggap benar. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum yang setara dengan sistem positif tanpa menghilangkan hak pemilik sejati untuk membela haknya di masa transisi.
skill peningkatan akurasi dan integritas data. Ini berfokus pada pemerintah seharusnya bukan mengubah sistem, melainkan meningkatkan kualitas data pendaftaran, memperkuat penguasaan fisik oleh pemilih, serta memastikan sinkronisasi data antar lembaga untuk meminimalisir sengketa. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya berpendapat pro mengenai apakah Indonesia perlu beralih ke sistem publikasi positif. Yang pertama yaitu identifikasi isu hukum. Di Indonesia, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat tetapi tidak bersifat mutlak karena masih dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem publikasi negatif bertendensi positif yang saat ini digunakan masih mampu memberikan kepastian hukum atau perlu diganti dengan sistem publikasi positif. Yang kedua itu dasar hukumnya. Yang pertama adalah pasal 19 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UU PA. Yang kedua ada pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang ketiga yaitu asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Yang ketiga itu ada argumentasi hukum. Saya setuju Indonesia beralih ke sistem publikasi positif karena dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemegang sertifikat tanah. Sertifikat yang diterbitkan negara akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih pasti sehingga tidak mudah digugat oleh pihak lain. Selain itu, sistem publikasi positif dapat mengurangi sengketa pertanahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor dalam melakukan transaksi tanah. Dengan adanya jaminan dari negara terhadap data pertanahan, hak atas tanah menjadi lebih aman dan terlindungi. Selanjutnya itu ada solusi atau rekomendasi. Indonesia perlu mulai mempersiapkan penerapan sistem publikasi positif secara bertahap dengan yang pertama ada menyempurnakan basis data pertanahan nasional, yang kedua mempercepat digitalisasi dan sertifikat elektronik, yang ketiga memperketat verifikasi data sebelum penerbitan sertifikat, yang keempat meningkatkan pengawasan terhadap praktik mafia tanah, dan yang terakhir yaitu memastikan seluruh bidang tanah terdaftar dan terpetakan dengan baik. Selanjutnya, pendapat kontra, Indonesia bisa perlu beralih ke sistem publikasi positif. Yang pertama, identifikasi hukum. Di Indonesia, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat tetapi tidak bersifat mutlak karena masih dapat digugat oleh pihak lain yang merasakan memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah Indonesia perlu beralih ke sistem publikasi positif yang menjadikan sertifikat sebagai bukti hak yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, dasar hukum yang digunakan. Yang pertama, pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1907 tentang pendaftaran tanah. Yang ketiga, asas keadilan dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Yang ketiga, argumentasi hukum. Saya tidak setuju Indonesia beralih ke sistem publikasi positif. Sertifikat yang bersifat mutlak beresiko merugikan pemilik tanah yang sebenarnya apabila terjadi kesalahan administrasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, masih ada sengketa dan tumpang tindih data pertanahan menunjukkan bahwa sistem publikasi positif belum tepat diterapkan di Indonesia. Sistem yang berlaku saat ini lebih memberikan perlindungan hukum karena pihak yang merasa dirugikan masih memiliki kesempatan untuk menggugat dan membuktikan haknya di pengadilan. Yang keempat, solusi atau rekomendasi. Indonesia sebaiknya tetap mempertahankan sistem publikasi negatif bertendensi positif yang berlaku saat ini karena mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Perbaikan yang perlu dilakukan antara lain. Yang pertama, mempertahankan sistem publikasi negatif bertendensi positif yang berlaku saat ini. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan akurasi data pertanahan. Yang ketiga, memperketat verifikasi sebelum penerbitan sertifikat. Yang keempat, mempercepat digitalisasi data pertanahan. Yang kelima, memperkuat pengawasan untuk mencegah sengketa dan mafia tanah. Sekian pendapat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.